Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gangguan jiwa. Sebagaimana kita lihat bahwa dalam blueprint uji kompetensi apoteker Indonesia, penyakit-penyakit gangguan jiwa yang juga harus bisa kita bersama-sama dengan klinisi menangani bersama adalah schizofren, kemudian gangguan bipolar, depresi, dan juga ansietas. Schizofren itu sendiri apa? Schizofren adalah gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita, bisa waham dan halusinasi. Bisa jadi ini juga terjadi gangguan pada penilaian proses pikir, isi pikir, persepsi, emosi, perilaku maupun motivasi dan neurokognitif. Terdapat 1-2 gejala menetap setidaknya selama sebulan untuk bisa dinamakan sebagai schizofren, tetapi perlu diingat di sini bukan karena adanya kondisi patologis di otak atau karena terjadi intoksikasi obat. Untuk tata laksana terapi pada skizofrenia, kita harus tahu beberapa fase yang dapat terjadi, yaitu adanya fase akut. Di sini fase akut diinginkan untuk mencegah pasien melukai dirinya atau orang lain, mengendalikan perilaku yang merusak, mengurangi beratnya gejala psikotik dan gejala terkait lainnya, misalnya ada agitasi, agresi, dan gaduh gelisah. Dapat diberikan menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa 2015 ada olanzapine, aripiprazol, haloperidol, atau diazepam. Semuanya adalah injeksi intramuskuler. Dan selalu ingat bahwa dimulai dari dosis yang dianjurkan, kemudian dinaikkan perlahan-lahan secara bertahap dalam waktu 1-3 minggu sampai dosis optimal yang dapat mengendalikan gejala. Daftar obat antipsikotik, dosis dan sediaannya, contohnya ini adalah ada chlorpromazine generasi 1, pervenazine, trifloperacin, kemudian juga haloperidol itu adalah generasi 1, kemudian ada generasi 2 yaitu aripiprazol sudah masuk di Fornas, clozapine juga, olanzapine, quetiapine, risperidon, poliperidon, dan zotepin. Dalam Fornas dinyatakan secara jelas bahwa kapan bisa menggunakan clozapine. Clozapine hanya digunakan untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lainnya. Jadi bukan sebagai lini pertama. Hanya untuk schizofren yang resisten atau intoleran. Dan di sini untuk monitoringnya harus dilakukan cek leukosit secara berkala karena di sini diduga akan menimbulkan terjadinya agranulositosis. Fornas 2019 secara jelas menyatakan hal tersebut. Kemudian tadi fase akut, sekarang fase stabilisasi. Tujuannya apa? Mempertahankan remisi gejala atau mengontrol, meminimalisir risiko atau konsekuensi kekambuhan dan mengoptimalkan fungsi dan proses kesembuhan atau recovery-nya. Jadi tadi kan digunakan dari dosis anjuran kemudian dinaikkan bertahap. Setelah diperoleh dosis optimal untuk fase stabilisasi ini dipertahankan selama lebih kurang 8-10 minggu sebelum masuk ke fase maintenance atau rumatan. Untuk fase stabilisasi ini dapat juga diberikan obat antipsikotik jangka panjang long acting injectable setiap 2-4 minggu. Nah, kemudian jika sudah lebih dari 10 minggu kita akan masuk ke dalam fase rumatan, yaitu dosis mulai diturunkan secara bertahap sampai diperoleh dosis minimal yang masih mampu mencegah kekambuhan. Bila kondisi akut pertama kali terapi diberikan sampai 2 tahun. Bila sudah berjalan kronis dengan beberapa kali kekambuhan, terapi dapat diberikan sampai 5 tahun bahkan seumur hidup. Di Fornas juga disebutkan bahwa ada flufenazine, tetapi diingat di sini bahwa flufenazine ini hanya untuk monoterapi rumatan, ya, pada fase rumatan pada pasien schizofren yang tidak dapat menggunakan terapi oral. Injeksi 25 mg intramuskuler 1 ampul tiap 2 minggu. Jadi ada dasar-dasarnya kapan menggunakan flufenazine. Tidak semua menggunakan, apalagi pada fase akut, hanya untuk fase rumatan. Nah, jangan lupa juga dalam pemberian
obat-obat schizofren ini karena pemberiannya bisa sampai paling tidak 10 minggu atau bahkan 2 tahun atau bahkan lebih atau seumur hidup, maka terjadinya efek samping obat harus menjadi salah satu monitoring yang dilakukan selain monitoring efikasi. Dalam uji kompetensi apoteker Indonesia, pertanyaan-pertanyaan terkait monitoring tidak hanya menyangkut monitoring ketepatan terapi, monitoring efektivitas terapi, tetapi juga yang perlu diingat pada pemberian obat-obat. Misalnya pada schizofren ini karena diberikannya dalam jangka yang sangat panjang, bisa jadi seumur hidup, maka monitoring efek samping obat ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, apa yang sering terjadi? Biasanya kalau menggunakan generasi pertama akan muncul yang namanya sindrom ekstrapiramidal berupa distonia akut atau gejala-gejala Parkinsonisme. Maka langkah pertama yang bisa diberikan, jangan buru-buru mengganti obat, tetapi coba diturunkan dosisnya. Jadi generasi pertama tersebut diturunkan dosisnya. Kemudian bila tidak dapat ditanggulangi, barulah diberikan obat-obatan antikolinergik, misalnya bisa diberikan trihexyphenidyl, benztropin, sulfasatropin atau difenhidramin, injeksi intramuskuler atau intravena. Mari kita lihat dari American Family Physician. Di sini ada tentang beberapa efek samping yang harus kita waspadai jika memberikan terapi anti schizofren, yaitu ada haloperidol atau generasi 1, yang lain ini adalah generasi 2. Mari kita bandingkan. Memang tadi dinyatakan untuk haloperidol ini atau generasi 1 akan muncul ekstrapiramidal simptomnya, levelnya adalah cukup sering itu ya, cukup sering. Kemudian yang lainnya tidak, tetapi risperidon pun juga muncul. Bagaimana dengan yang lainnya? Untuk haloperidol ini yang penting juga adalah terjadinya postural hypertension, sama dengan risperidon. Sementara yang berbeda adalah terjadinya perpanjangan gelombang QT pada jantung, hanya terjadi yang terbanyak pada haloperidol, dan juga adanya sedasi ini. Jadi haloperidol itu ada ekstrapiramidal symptom, ada postural hypertension, kemudian perpanjangan gelombang Q dan T pada jantung, serta adanya sedasi. Tetapi kalau kita lihat yang generasi sesudahnya, yang terpenting adalah olanzapine ini yang terkenal tadi. Walaupun ada sedasinya, tapi yang lebih terpenting adalah terjadinya peningkatan berat badan, dan juga karena mempengaruhi kadar glukosa, maka dapat terjadi diabetes karena olanzapine indus. Sementara risperidon tadi ekstrapiramidalnya juga ada, kemudian hiperprolaktineminya juga muncul. Maka ini hati-hati jika diberikan pada pasien laki-laki, apalagi usia produktif, karena adanya hiperprolaktinemi ini juga akan menurunkan enzim hormon-hormon pada sistem reproduksi. Selain itu, risperidon juga menyebabkan postural hypertension, dan juga sebagaimana golongan 2 yang lain atau generasi baru, dia juga akan meningkatkan berat badan. Aripiprazol memang ini menjadi andalan karena dianggap tidak banyak menimbulkan efek samping, tetapi tidak bisa diberikan dengan sesukanya karena ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, tadi kalau terjadi efek samping tadi diturunkan dulu dosisnya, kemudian kalau tidak bisa maka tetap diberikan obat itu dan ditambahkan bisa dengan trihexyphenidyl. Dalam Fornas pun juga dituliskan bahwa trihexyphenidyl ini bisa untuk mengatasi terjadinya ekstrapiramidal simptom pada obat-obat antipsikotik. Selain itu juga ada beberapa, kalau kita lihat ini yang mirip adalah difenhidramin, karena ini bisa untuk akathisia, distonia, dan parkinsonisme yang cukup lengkap. Sementara yang lainnya tidak mesti untuk semua gejala-gejala parkinsonisme ini yang terjadi. Selain itu, dalam uji kompetensi apoteker Indonesia juga ada kajian tentang depresi.
depresi sendiri itu apa? Episode depresi dapat berdiri sendiri sehingga disebut sebagai depresi unipolar. Tetapi jika dia menjadi bagian dari gangguan bipolar, maka nanti akan terapinya bersama dengan tergantung apa yang muncul pada saat bipolar itu terjadi. Kemudian simptom depresi ini terjadi sekurang-kurangnya 2 minggu dan terdapat perubahan dari derajat fungsi sebelumnya. Jadi kalau hanya terjadi 1-2 hari atau kadang-kadang jadi belum dinamakan sebagai depresi. Gejalanya apa? Bisa gejala utama pada derajatnya bisa ringan, sedang maupun berat. Bisa afek depresi, bisa kehilangan minat dan kegembiraan, atau juga berkurangnya energi, keadaannya menjadi rasanya kok cepat lelah gitu ya. Kemudian aktivitasnya menurun padahal tampaknya belum bekerja begitu banyak. Ditambah dengan gejala penyerta lainnya dapat muncul, misalnya berkurangnya konsentrasi atau perhatian, apalagi harga diri dan kepercayaan dirinya juga berkurang. Bisa jadi juga tentang rasa bersalah dan merasa useless atau tidak berguna. Kemudian pesimis, apalagi kalau sampai membahayakan diri atau ingin melakukan bunuh diri. Bahkan ditambah dengan biasanya juga ada tidurnya terganggu atau insomnia dan nafsu makannya juga berkurang. Jadi fungsi-fungsi kesehariannya saja sudah merasa terganggu. Nah, apa saja antidepresan yang harus dikenal yang nanti mungkin akan banyak ditanyakan pada uji kompetensi apoteker Indonesia? Tentu saja di sini ada banyak sekali, tetapi harus diingat mekanismenya bisa jadi berbeda. Pada proses depresi ini yang terkenal adalah adanya neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Oleh karena itu obat-obat ini biasanya ditujukan pada mediator atau neurotransmitter tersebut. Yang pertama yang paling terkenal adalah SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi diingat di sini ada escitalopram, fluoxetine, sertralin ya yang ada di Fornas, kemudian fluvoxamine. Nah, semua SSRI ini menimbulkan insomnia ya, tetapi juga sedasi. Dapat juga terjadi gangguan saluran pencernaan dan adanya disfungsi seksual. Maka harus diingat jika seseorang sudah memiliki gangguan seksual kemudian ada depresi, jangan diberikan SSRI karena ini akan mempengaruhi semakin parahnya disfungsi seksual tersebut. Beberapa penelitian menyatakan bahwa terjadinya disfungsi seksual ini juga terkait dengan adanya crosstalk antara SSRI dengan gonadotropin inhibitory hormone GnRH yang ada di dorsomedial dari hipotalamus. Kemudian ada juga golongan trisiklik atau tetrasiklik yang terkenal ada amitriptilin ya, maprotilin dan imipramin. Ini antikolinergik. Jadi pasti kita akan menemukan pasien-pasien yang diberikan antidepresan ini memiliki efek samping antikolinergik yang biasa, yaitu mulut kering, kalau pun sedang menyusui bisa jadi ASI-nya juga terhambat. Kemudian ada lagi yang SNRI. Tadi kita sampaikan bahwa tidak hanya serotonin tetapi juga norepinefrin yang terlibat dalam regulasi depresi. Maka di sini ada obat namanya golongan dari SNRI. SNRI itu apa? Serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor. Contohnya adalah duloxetine, venlafaxine. Ini efek sampingnya ada sama adanya gangguan saluran cerna, tapi juga ada kenaikan berat badan, mengantuk, dan adanya hipertensi. Kemudian ada lagi RIMA atau reversible monoamin oksidase inhibitor. Moclobemid ini efek sampingnya seperti MAO yang lain, yaitu mulut kering ya. Kemudian NASA adalah noradrenergic dan N-specific serotonergic antidepresan. Jadi ini adalah noradrenergic dan spesifik serotonergic. Contohnya mirtazapin ya.
kemudian ada SSRI, tidak hanya SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Enhancer, tianeptin misalnya. Ini diingat di sini ada gangguan kardiovaskuler yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, juga terjadinya depresi ini terkait dengan hormon melatonin, maka atau peptide melatonin yang ada di kelenjar pineal. Maka di sini ada melatonin agonis, yaitu agomelatin. Nah, itu tadi depresi. Sekarang bagaimana dengan gangguan bipolar? Tadi depresi sebagai unipolar, sekarang yang bipolar. Ini gangguan jiwa yang bersifat episodik, gejalanya apa? Campuran ya, bisa jadi manik, hipomanik, dan depresi dan campuran, biasanya recurrent dan dapat berlangsung seumur hidup. Terapinya apa? Tergantung yang sedang terjadi pada pasien. Kalau yang muncul adalah agitasi akutnya, maka lini pertamanya adalah aripiprazol atau olanzapine, jadi antipsikotik generasi 2. Lini 2-nya barulah haloperidol atau diazepam. Sementara kalau yang muncul adalah mania akutnya, maka di sini juga bisa kita berikan lini ke-1-nya tidak hanya olanzapine, tetapi juga bisa digunakan lithium dan divalproat. Selain quetiapin dan risperidon, yang berbeda di sini adalah lithium dan divalproat jika dibandingkan dengan obat-obat pada antipsikotik. Lini 2-nya bisa carbamazepine, lini 3-nya bisa haloperidol dan chlorpromazine. Maka yang muncul di sini yang berbeda adalah lithium dan divalproat. Nah, sekarang kalau munculnya adalah depresi akut, maka ini digunakan campurannya. Jadi bisa campuran yang mana saja. Bahkan di sini ada ditambahkan dengan obat-obat yang terkenal sebagai seizure atau anti epilepsi, bisa ditambahkan lamotrigine atau topiramat, tetapi tidak boleh diberikan gabapentin. Nah, di sini dinyatakan juga untuk terapi bipolar ini di Fornas 2019, olanzapine ini bisa digunakan tidak hanya untuk schizofren, tetapi tadi bisa untuk kasus bipolar, tapi yang apa? Yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat. Jadi karena Fornas ini mengikat, maka harus diketahui ya, adik-adik mahasiswa juga sudah harus mulai tahu bahwa nanti dalam praktek dan bisa jadi dalam uji kompetensi apoteker Indonesia ini akan muncul kapankah digunakan olanzapine, tidak pada level pertama atau lini pertama, tetapi pada kasus yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat. Begitu pula dengan risperidon, sama. Jadi bisa menggunakan olanzapine atau risperidon jika tidak mempan dengan lithium atau valproat. Nah, yang terakhir adalah gangguan ansietas menyeluruh atau GAM. Di sini gangguan ansietas atau kecemasan ya, sifatnya kronik, ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan, sulit dikendalikan dan menetap, yang disertai dengan gejala-gejala somatik dan psikis. Kekhawatirannya atau kecemasannya bisa apapun gitu ya. Pokoknya merasa nasibnya sangat buruk, nggak bisa konsentrasi, kemudian ada ketegangan motorik, tidak bisa santai, selalu gelisah, gemetaran, atau juga yang sering terjadi overactivity dari saraf-saraf otonom, yaitu misalnya berkeringat cukup banyak, jantung berdebar-debar, sesak nafas, atau adanya dispepsia itu ya, pusing. Nah, rekomendasi farmakoterapinya untuk gangguan ansietas menyeluruh apa? Kalau kita lihat ada lini pertama, ternyata mirip lini pertamanya dengan depresi ya, escitalopram, sertralin, atau venlafaxine. Kemudian lini keduanya bisa menggunakan alprazolam, clobazam, lorazepam, diazepam, jadi keluarga benzodiazepin, dan juga ada buspirone, imipramin, serta pregabalin. Sementara lini ketiganya adalah mirtazapin. Selain itu juga bisa digunakan olanzapine atau risperidon.
Tapi tadi perlu diingat, selain efektivitas terapi, juga perlu diingat adanya efek samping. Jadi apapun gangguan yang diobati, kalau obatnya itu sama, pasti efek sampingnya juga akan muncul hal yang sama. Misalnya pada olanzapine, apakah untuk pemberian sebagai antipsikotik pada schizofren, itu juga efek sampingnya akan mirip dengan kalau diberikan pada gangguan ansietas menyeluruh misalnya, yaitu adanya peningkatan berat badan, kemudian juga perlu dimonitor adanya peningkatan kadar glukosa darah. Risperidon pun tadi kan juga menyebabkan ekstrapiramidal. Kemudian di sini tidak direkomendasikan pemberian dari beta blocker atau propranolol, walaupun ada misalnya tadi jantungnya berdetak cukup keras gitu ya. Itu tidak bisa diberikan propranolol. Pengobatannya apa? Bisa jadi hitungannya mingguan, jadi mungkin cukup 3 minggu, tetapi bisa jadi juga jika keadaannya akan berlangsung terus-menerus, maka bisa jadi terjadi sampai 9 bulan. Demikian, jadi adik-adik harus ingat bahwa dalam uji kompetensi apoteker Indonesia ini harus mengetahui pilihan terapi yang tepat, apa yang direkomendasikan atau didiskusikan bersama dengan klinisi, kemudian juga monitoring baik efektivitas terapi, penyesuaian dosisnya, atau juga penata laksanaan terjadinya efek samping serta kewaspadaan efek samping. Dalam uji kompetensi apoteker Indonesia juga adik-adik akan ditanya terkait dengan komunikasi, informasi, dan edukasi yang harus diberikan kepada pasien, termasuk efek samping potensial yang kemungkinan akan terjadi pada pasien-pasien yang diberikan obat-obat untuk gangguan jiwa. Mengapa? Karena pada terapi ini tentu diperlukan waktu yang tidak sebentar, tidak ada yang hanya berkisar seminggu, bahkan biasanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Jadi monitoring efek samping itu sangat penting dan harus disampaikan kepada pasien atau keluarganya. Ditambah dengan bagaimana cara memonitor, seorang apoteker juga harus bisa memberikan apa saja parameter-parameter klinik terkait dari terjadinya efek samping potensial tersebut yang harus dimonitor bersama dengan klinisi. Jadi demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga ini bisa diulang-ulang untuk diputar kembali untuk mempelajari gangguan jiwa pada uji kompetensi apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.